Di hari mereka memaksa saya menandatangani surat cerai, saya justru menyodorkan map coklat berisi akta dan laporan audit. Ibu mertua saya tersenyum penuh kemenangan. Mengira saya menyerah. Lalu wajahnya berubah pucat. Ternyata pabrik tempat seluruh keluarga ini bergantung selama ini bukan milik mereka. Halo Bunda. Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe channel ini ya. Selamat menyimak sampai akhir. Pukul 4 pagi. Ketika langit di kawasan Bekasi Tengah masih segelap arang, saya sudah berdiri di dapur. Suara air mendidih dan denting wajan menjadi alarm yang tak pernah saya minta. Saya menata 8 piring di meja makan keluarga suami, memastikan semuanya sempurna sebelum mereka bangun. Nama lengkap saya Kirana Maheswari, 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun saya menekuni angka, neraca, dan jejak uang yang tak pernah bisa berbohong. Tapi di rumah ini, di rumah suami saya lebih sering dipanggil dengan satu kata, pembantu. Sudah 3 tahun saya menikah dengan Galih. 3 tahun yang terasa seperti 30. Mari saya ceritakan dari awal. Galih bukan lelaki jahat, setidaknya. Itu yang saya yakini dulu. Wajahnya teduh. Senyumnya hangat. Dan caranya bicara membuat saya merasa aman. Ia bekerja sebagai supervisor di pabrik tekstil milik keluarganya. Sebuah usaha turun-temurun yang katanya sudah berdiri puluhan tahun. Gajinya cukup. Namun ada satu hal yang tidak pernah saya sadari sebelum menikah. Galih adalah pria yang tak punya tulang punggung sendiri. Sejak kecil, hidupnya dikendalikan oleh ibunya, Bu Hartini. Ibu mertua saya berusia 60 tahun. Dengan rambut disanggul rapi dan tatapan yang selalu menilai. Ia memimpin rumah itu seperti seorang ratu memimpin istana. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah perintah. Dan Galih, anak sulung yang seharusnya menjadi pelindung saya, hanya menunduk, patuh seperti anak kecil. Lalu ada Vita, adik ipar saya, 29 tahun, cantik, dan pandai memutar keadaan. Ia tahu persis bagaimana menyalakan amarah ibunya, lalu menyalakannya ke arah saya. Senyumnya manis di depan, tapi setiap kalimatnya menyimpan jarum. Bapak mertua saya sudah lama tiada, maka di rumah itu kuasa sepenuhnya berada di tangan Bu Hartini. Saya masih ingat hari pertama saya menginjakan kaki di rumah itu sebagai istri Galih. Rumah 2 lantai di Bekasi Tengah, tidak mewah, tapi cukup besar. Saat itu saya membawa harapan yang penuh. Saya pikir saya akan mendapatkan keluarga baru. Saya pikir saya akan disayang. Saya salah. Malam pertama itu, Bu Hartini memanggil saya ke ruang tengah. Ia duduk di kursi kayu jati besar, sementara saya berdiri seperti pegawai yang dipanggil atasan. Kirana, katanya pelan, di rumah ini ada aturan. Perempuan yang masuk ke keluarga ini harus tahu tempatnya, dapur, cucian, dan kebersihan rumah adalah tanggung jawabmu. Galih sudah lelah bekerja. Jangan tambah bebannya. Saya mengangguk. Saat itu saya pikir itu hanya nasihat seorang ibu. Saya belum tahu bahwa kalimat itu adalah vonis seumur hidup. Yang tidak mereka tahu dan yang sengaja tidak saya beritahu adalah satu hal. Saya bukan perempuan biasa dari keluarga sederhana seperti yang mereka kira. Tapi kisah itu biarlah tersimpan dulu. Suatu hari nanti, kebenaran itu akan terungkap dan menjadi kejutan paling tak terduga dalam hidup mereka. Hari-hari pertama berjalan dengan kepura-puraan yang masih bisa saya tahan. Saya bangun pagi, memasak, lalu berangkat kerja. Saya pikir mereka akan menghargai bahwa saya juga mencari nafkah, tapi tidak. Bagi Bu Hartini, pekerjaan saya di kantor justru menjadi alasan untuk menuduh saya tidak becus mengurus rumah. Kerja terus, sindirnya. Suatu pagi sambil menatap saya yang tergesa memakai sepatu, suami di rumah, kamu malah keluyuran cari uang. Memang, dasar perempuan zaman sekarang, tidak tahu kodrat. Saya menelan kalimat itu. Saya menatap Galih, berharap ia membela. Tapi
suami saya hanya menyeruput kopinya, pura-pura tak mendengar. Saat itulah retakan pertama muncul di hati saya. Mungkin Bunda bertanya, bagaimana saya, seorang anak konglomerat, bisa terjebak dalam pernikahan seperti ini? Izinkan saya menceritakannya. Saya bertemu Galih 4 tahun lalu di sebuah seminar bisnis. Saat itu saya sengaja datang tanpa identitas keluarga. Saya hanya ingin merasakan untuk sekali saja diperlakukan sebagai diri saya sendiri, bukan sebagai putri tunggal Maheswari Group. Galih saat itu tampak sederhana, sopan, dan tulus. Ia tidak tahu siapa saya, dan justru itu yang membuat saya tertarik. Ayah saya, pendiri Maheswari Group, sempat menentang. Beliau adalah lelaki yang bijaksana, yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Beliau berkata, "Kirana, menikah itu bukan soal cinta sesaat. Kamu harus tahu siapa keluarganya, bagaimana mereka memperlakukan orang lain saat tidak ada yang melihat." Tapi saya keras kepala, saya jatuh cinta, dan saya yakin pada pilihan saya. Akhirnya, ayah memberikan satu syarat. Jika kamu ingin menikahinya, menikahlah sebagai Kirana yang biasa. Jangan beritahu mereka tentang keluarga kita. Ayah ingin tahu apakah mereka mencintaimu atau mencintai apa yang kamu miliki. Saya setuju. Saya pikir itu hanya kehati-hatian seorang ayah. Saya tidak tahu bahwa syarat itu justru akan menyelamatkan saya kelak. Maka saya menikah dengan Galih sebagai perempuan biasa. Saya menyewa apartemen sederhana atas nama saya sendiri agar tampak meyakinkan. Saya bekerja sungguh-sungguh di kantor akuntan. Meski sebenarnya saya bisa langsung memimpin perusahaan ayah saya. Saya ingin pernikahan ini berdiri di atas ketulusan, bukan harta. Di bulan-bulan pertama, semuanya tampak baik. Galih perhatian. Bu Hartini tampak ramah. Saya bahkan mulai memanggilnya ibu dengan tulus. Saya membayangkan masa depan yang hangat, anak-anak yang lucu, dan keluarga yang utuh. Tapi topeng itu perlahan terbuka. Begitu mereka yakin saya hanya perempuan biasa dari keluarga sederhana, perlakuan mereka berubah. Keramahan berganti perintah, senyum berganti hinaan, dan saya yang terlanjur mencintai Galih memilih bertahan. Saya pikir mungkin ini hanya ujian. Mungkin mereka akan berubah. Saya salah. Lagi dan lagi. Vita, adik ipar saya, adalah yang paling cepat menunjukkan wajah aslinya. Ia iri pada apapun yang saya miliki. Saat saya membeli pakaian sederhana sekalipun, ia akan menyindir. Saat saya dipuji tetangga karena masakan saya, ia akan merusak suasana. Ia seperti duri yang sengaja ditanam di setiap langkah saya. Dan Galih, lelaki yang saya pilih dengan penuh keyakinan, ternyata adalah cangkang kosong. Ia tidak punya pendirian. Apapun kata ibunya, itulah hukum baginya. Saya pernah di awal mencoba bicara empat mata dengannya. "Mas, tolong bicara dengan ibu. Aku tidak nyaman diperlakukan seperti ini," kata saya suatu malam. Galih hanya menghela napas. "Kirana, ibu sudah tua. Sabar saja. Lama-lama juga sayang sama kamu." Tapi waktu berlalu dan tidak ada yang berubah menjadi sayang. Yang ada hanya bertambah parah. Saya belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa harapan kepada orang yang tak mau berubah hanyalah cara lain untuk menyiksa diri sendiri. Hingga akhirnya saya berhenti berharap. Saya berhenti menangis. Dan saya mulai mengamati. Sebagai auditor, saya terlatih membaca apa yang tidak terucap. Saya mulai memperhatikan aliran uang di rumah itu. Kebiasaan belanja Bu Hartini. Dan terutama, kondisi pabrik keluarga yang sering dibicarakan dengan nada cemas. Tanpa mereka sadari, saya sudah mulai mengumpulkan kepingan-kepingan informasi. Dan tanpa mereka tahu, saya menghubungi Pak Surya, notaris keluarga saya, untuk diam-diam menyelidiki status sebenarnya dari pabrik yang mereka banggakan itu. Apa yang saya temukan mengubah segalanya. Ternyata 3 tahun lalu, jauh sebelum penghinaan demi penghinaan ini, pabrik keluarga Galih nyaris bangkrut. Mereka mencari investor diam-diam, dan investor yang menyelamatkan mereka tanpa mereka tahu.
adalah perusahaan ayah saya. Maheswari Group membeli lahan dan seluruh mesin pabrik itu, lalu menyewakannya kembali kepada keluarga Galih. Sebuah kebetulan yang terasa seperti takdir. Ketika saya mengetahui hal itu, saya meminta satu hal pada ayah saya. Saya meminta agar kepemilikan lahan dan mesin pabrik itu dialihkan atas nama saya pribadi. Ayah saya, yang sudah lama membaca firasat buruk tentang keluarga Galih, menyetujuinya tanpa banyak bertanya. Simpan baik-baik, Kirana, kata beliau saat itu. Semoga kamu tidak pernah perlu menggunakannya. Tapi jika suatu hari kamu perlu, gunakanlah dengan kepala dingin, bukan dengan amarah. Maka sejak saat itu, di tangan saya ada sebuah senjata yang sah, hitam di atas putih. Saya hanya menyimpannya sambil terus bertahan, sambil terus diam. Karena saya tahu suatu hari nanti, kesombongan mereka sendiri yang akan memaksa saya membukanya. Dan hari itu semakin dekat. Saya ingat satu peristiwa lagi, beberapa minggu sebelum semuanya meledak. Saat itu Lebaran, rumah penuh kerabat. Seperti biasa, saya yang memasak semuanya, dari opor hingga ketupat, dari rendang hingga kue kering. Saya bekerja 3 hari tanpa istirahat yang cukup. Ketika semua kerabat berkumpul untuk halal bihalal, saya tetap di dapur. Salah satu bibi Galih, yang baru pertama kali datang, bertanya pada Bu Hartini, "Itu siapa yang di dapur?" "Pembantu baru." Bu Hartini menjawab dengan enteng, "Iya, semacam itu. Istrinya Galih. Tapi ya, tugasnya memang membantu di rumah." Semacam itu. Istrinya. Tapi diperlakukan seperti pembantu. Saya mendengar semuanya dari balik tirai dapur. Tangan saya berhenti mengaduk. Saya menatap panci di hadapan saya. Dan untuk sesaat, saya hampir menyerah. Hampir. Tapi lalu saya teringat kata ayah saya, gunakan dengan kepala dingin, bukan dengan amarah. Maka saya menarik napas, menyeka keringat, dan kembali memasak. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya tahu balasan terbaik bukanlah ledakan emosi. Balasan terbaik adalah saat mereka menyadari terlambat bahwa mereka telah salah menilai seseorang sejak awal. Bulan demi bulan berlalu, dan tuntutan di rumah itu semakin berat. Aturan baru terus bermunculan, seolah Bu Hartini menikmati melihat seberapa banyak yang bisa ia bebankan ke pundak saya. Pukul 4 pagi menjadi jam wajib saya bangun. Tidak boleh lebih siang. Bu Hartini ingin sarapan terhidang sempurna sebelum azan subuh berkumandang. Saya harus memasak untuk 8 orang. Ada Bu Hartini, Galih, Bita, 2 sepupu Galih yang menumpang kuliah, serta 3 kerabat jauh yang entah sejak kapan tinggal di rumah itu. Dan ada satu aturan ganjil. Saya hanya boleh menyalakan kompor di pagi hari. Jika saya lapar di siang atau malam dan ingin memasak untuk diri sendiri, saya dilarang. Gas itu mahal, Kirana, kata Bu Hartini. Jangan boros. Saya menahan lapar berkali-kali. Saya, yang penghasilannya bisa membeli tabung gas untuk 1 kampung, dilarang menyalakan kompor di rumah suami saya sendiri. Tapi malam itu, saya belum tahu bahwa ini baru permulaan dari banyak hal yang jauh lebih menyakitkan. Kemudian datang penghinaan yang paling dalam menusuk. Soal meja makan. Suatu malam, saya selesai memasak rendang yang harum, menghidangkannya di meja. Lalu hendak duduk di samping Galih. Tapi tangan Bu Hartini menahan kursi itu. "Kamu makan di dapur saja, Kirana," katanya tanpa menoleh. "Meja ini untuk keluarga." Saya terdiam. Darah saya seolah berhenti mengalir. Saya menatap Galih, suami saya. Lelaki yang berjanji di hadapan penghulu untuk melindungi saya. Ia menunduk. Dayamite memilih nasinya seolah tak terjadi apa-apa. Sejak malam itu, saya makan sendirian di dapur, berdiri di dekat wastafel, dengan piring yang sering hanya berisi sisa. Sementara di ruang makan, terdengar tawa mereka. Mereka menyantap masakan tangan saya, sambil membicarakan saya, seolah saya tidak ada. Air mata sudah diambang, tapi saya menahannya sekuat tenaga. Saya tidak akan menangis di depan mereka. Bukan lagi karena malu, tapi karena marah.
marah pada Galih yang tak punya nyali, marah pada Bu Hartini dan Vita yang tak punya hati, dan lebih dari segalanya, marah pada diri saya sendiri. Karena begitu lama membiarkan mereka menginjak harga diri saya. Namun, di balik diam itu, ada sesuatu yang sedang saya hitung diam-diam. Tekanan berikutnya datang menyerang pekerjaan saya pagi itu. Bu Hartini memanggil saya ke ruang tengah. Vita duduk di sampingnya. Tersenyum tipis. "Kirana, mulai bulan depan, kamu berhenti kerja," kata Bu Hartini. Nadanya bukan permintaan, itu perintah. Saya terkejut. "Berhenti?" "Bu, tapi pekerjaan saya." "Tidak ada tapi-tapi," potongnya tajam. "Perempuan yang baik itu di rumah, mengurus suami. Kamu pikir kantor lebih penting daripada keluarga? Galih butuh diurus. Rumah ini butuh diurus. Vita juga sebentar lagi sibuk. Siapa yang mengerjakan semua kalau bukan kamu?" Saya menoleh ke Galih, memohon dengan tatapan. Tapi suami saya hanya berkata pelan, "Sudahlah, Kirana. Ibu benar. Lagi pula gajiku cukup kok." "Gajinya cukup?" Saya hampir tertawa pahit. Gaji supervisor yang setiap bulan habis untuk arisan ibunya. Tapi saya tidak berdebat. Saya hanya berkata, "Baik, Bu, saya pikirkan." Saya tidak berhenti. Saya hanya berhenti memberitahu mereka. Tapi malam itu, mereka tidak tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Lalu menyusul soal uang. Suatu sore, Bu Hartini memanggil saya. Di tangannya ada buku tabungan. Buku tabungan saya. "Kirana, mulai sekarang, gaji dan tabunganmu ibu yang pegang," katanya enteng. "Kamu masih muda, belum pandai mengatur uang. Biar ibu yang simpan, supaya aman." Saya tahu, itu bukan untuk menyimpan, itu untuk menguasai. Tapi saya hanya tersenyum dan menyerahkan satu buku tabungan. Buku yang isinya memang sengaja saya kosongkan. Mereka tidak tahu bahwa uang saya yang sebenarnya tersimpan di tempat yang tak akan pernah bisa mereka jangkau. Dan mereka tidak tahu siapa yang menyimpannya untuk saya. Penghinaan terus berlanjut. Kali ini, Vita yang menyalakan apinya. Suatu pagi, gelang emas Bu Hartini hilang. Seisi rumah ribut, dan tanpa bukti apapun. Vita menunjuk saya. "Pasti Kirana yang ambil," katanya lantang. "Siapa lagi? Dia kan yang paling sering di kamar ibu beres-beres." Tuduhan itu menampar saya lebih keras dari tangan manapun. Saya, seorang auditor yang setiap hari menjaga integritas angka jutaan rupiah milik perusahaan besar, dituduh mencuri sebuah gelang. Saya tidak mengambilnya. "Bu," kata saya, menahan getar suara. "Buktikan," bentak Bu Hartini. Saya tidak bisa membuktikan apa yang tidak saya lakukan. Tapi 3 hari kemudian, gelang itu ditemukan di dalam tas Vita sendiri. Ia berdalih lupa pernah meminjamnya. Tidak ada satupun kata maaf yang datang ke arah saya. Bu Hartini bahkan berkata, "Ya sudah, ketemu kan? Tidak usah dibesar-besarkan." Seolah harga diri yang mereka rampas dari saya bisa dikembalikan semudah itu. Malam itu, saya berbaring memunggungi Galih. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi menangis. Saya hanya menghitung, diam-diam, di kepala saya. Angka-angka mulai tersusun rapi. Hari-hari saya berubah menjadi rutinitas yang melelahkan jiwa. Pagi, saya milik dapur. Siang, saya milik cucian dan setrika. Malam, saya milik lantai yang harus dipel. Tangan saya yang dulu hanya memegang pena dan kalkulator, kini kasar oleh sabun dan air panas. Suatu akhir pekan, keluarga Galih berencana makan di sebuah restoran. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya diajak. Saya pikir mungkin sikap mereka mulai melunak. Saya bahkan sempat berharap restoran itu cukup mewah di kawasan elit. Mereka memesan banyak makanan. Saya duduk di ujung meja. Tidak banyak bicara. Ketika tagihan datang, Bu Hartini menggesernya ke arah saya. "Kirana, kamu yang bayar bagianmu sendiri, ya," katanya tenang. Seolah itu hal yang wajar. Saya terdiam. Saya memang tidak membawa uang banyak, karena saya pikir ini acara keluarga. Saya merogoh dompet, dan ternyata
Uang saya tidak cukup. Vita tertawa kecil melihat saya kebingungan. Ya ampun, bawa uang saja tidak. Mau ikut makan enak? Sindirnya. Akhirnya, saya hanya menatap mereka makan. Saya tidak menyentuh makanan apapun. Saya yang rekeningnya bisa membeli seluruh restoran itu. Duduk dengan perut kosong sambil menahan malu yang membakar. Di mobil, dalam perjalanan pulang, saya menatap keluar jendela dan berkata dalam hati, suatu hari, kalian akan mengerti betapa mahalnya harga dari sepiring makanan yang kalian renggut dari saya hari ini. Tekanan untuk berhenti kerja akhirnya benar-benar mereka paksakan. Bu Hartini mendatangi kantor saya tanpa izin, membuat keributan kecil di lobi, mempermalukan saya di depan rekan-rekan kerja demi menjaga nama baik kantor. Atasan saya, yang sebenarnya tahu betul siapa saya, berpura-pura mengeluarkan saya. Itu adalah skenario yang sudah kami atur. Dari luar, saya tampak menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Tapi, diam-diam, saya tetap memantau setiap laporan, setiap angka. Dari balik layar, Bu Hartini puas. Ia mengira telah memutus sayap saya, padahal ia justru memberi saya lebih banyak waktu untuk menyusun rencana. Suatu malam, saya jatuh sakit, demam tinggi, tubuh menggigil. Saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi, pagi harinya, ketukan keras di pintu kamar membangunkan saya. Kirana, sudah jam berapa ini? Sarapan belum siap, teriak Bu Hartini dari luar. Bu, saya sakit, kata saya lirih. Sakit apa? Cuma demam saja, manja. Bangun, kerjakan tugasmu. Saya menyeret tubuh saya ke dapur dengan kepala yang berputar. Saya memasak dalam keadaan demam. Tangan gemetar memegang spatula. Gali melihat saya pucat pasi, tapi ia hanya berkata, nanti minum obat saja, lalu pergi bekerja. Meninggalkan saya yang nyaris pingsan di depan kompor. Hari itu, sesuatu di dalam diri saya benar-benar mati. Cinta yang tersisa untuk Galih menguap habis. Yang tinggal hanya kewajiban kosong dan tekad yang semakin keras. Penghinaan demi penghinaan terus menumpuk. Bita, yang paling pandai mencari masalah, suatu hari sengaja memecahkan vas kesayangan Bu Hartini, lalu menyalahkan saya, Kirana yang menyenggolnya tadi. Bu, katanya dengan wajah polos, aku lihat sendiri, saya tidak menyenggol apapun. Tapi Bu Hartini langsung percaya pada anak kandungnya. Ia memotong uang belanja saya selama sebulan sebagai ganti rugi. Uang belanja yang sebenarnya berasal dari kantong saya sendiri. Saya hanya tersenyum dalam hati. Mereka menghukum saya dengan uang saya untuk kesalahan yang tidak saya buat. Ironi yang begitu sempurna. Lalu ada satu hal yang membuat kesabaran saya benar-benar diuji. Perhiasan peninggalan ibu saya. Saya menyimpan sepasang anting emas tua. Satu-satunya benda yang sengaja saya bawa dari rumah. Kenangan dari mendiang ibu saya. Suatu hari, anting itu hilang dari laci. Saya mencarinya panik. Beberapa hari kemudian, saya melihat Vita mengenakannya. Itu anting saya, kata saya, menahan emosi. Peninggalan ibu saya. Oh, ini. Vita memutar anting itu dengan santai. Ibu yang kasih ke aku. Katanya, kamu tidak pantas pakai perhiasan bagus. Kan kamu cuma di dapur. Saya menatap Bu Hartini. Ia hanya mengangkat bahu. Sayang kalau disimpan saja. Vita lebih cocok memakainya. Mereka telah mengambil kenangan terakhir saya tentang ibu dan memberikannya pada orang yang menghina saya setiap hari. Saat itu, di dalam hati, saya berjanji, saya tidak akan lagi menahan diri. Cukup. Kesabaran saya bukan kelemahan. Kesabaran saya adalah waktu yang saya beli untuk menyiapkan segalanya. Malam itu, saya membuka laptop di kamar mandi, satu-satunya tempat yang aman. Saya membuka kembali seluruh berkas pabrik. Setiap dokumen sudah lengkap. Akta kepemilikan atas nama saya. Riwayat pembayaran sewa yang menunggak. Bukti aliran uang. Semua tersusun rapi seperti jaring yang siap saya tutup. Saya hanya menunggu satu momen. Momen ketika mereka sendiri yang akan menggali lubang terdalam mereka. Dan
momen itu. Mereka berikan kepada saya lebih cepat dari yang saya bayangkan. Kehidupan saya semakin menyempit. Setelah resmi berhenti dari kantor, ruang gerak saya hanya tinggal di antara dapur, kamar, dan halaman belakang. Tapi Bu Hartini selalu menemukan cara baru untuk menambah beban. Suatu hari, datanglah seorang kerabat tua Bu Hartini. Namanya Nek Surti. Seorang nenek berusia 80-an yang sakit-sakitan dan terkenal sangat rewel. Bu Hartini memutuskan Nek Surti akan tinggal di rumah. Dan tanpa bertanya, ia menunjuk saya sebagai perawatnya. Kirana, kamu yang urus Nek Surti. Mandikan, suapi, antar ke kamar mandi. Pokoknya semua keperluannya kamu yang tanggung, kata Bu Hartini. Maka beban saya bertambah lagi. Kini, selain memasak untuk 8 orang, mencuci, dan membersihkan rumah 2 lantai, saya juga harus merawat seorang nenek yang setiap malam terbangun dan memanggil-manggil. Saya nyaris tidak tidur, mata saya cekung, tubuh saya kurus. Tapi tidak ada satupun di rumah itu yang peduli. Anehnya, Nek Surti, di tengah ketuaannya, justru menjadi satu-satunya orang yang melihat saya sebagai manusia. Suatu malam, saat saya menyuapinya bubur, ia menggenggam tangan saya yang kasar. Nak, katanya lirih. Suaranya gemetar. Kamu ini terlalu baik untuk keluarga ini. Nenek lihat semuanya. Mereka memperlakukanmu seperti budak. Sabar, ya, Nak. Orang yang sabar dan tulus. Tuhan tidak akan pernah membiarkannya kalah. Kata-kata Nek Surti membuat saya menangis untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Bukan karena sedih, tapi karena di rumah yang penuh kebencian itu masih ada satu jiwa yang melihat kebenaran. Saya menggenggam tangan tuanya, dan dalam hati saya bersumpah, saya akan menjaga Nek Surti dengan tulus, apapun yang terjadi. Sayang, kebaikan Nek Surti justru membuat Bu Hartini cemburu dan curiga. Ia takut Nek Surti akan mewariskan sesuatu kepada saya. Maka ia semakin keras kepada saya dan diam-diam memindahkan Nek Surti ke kamar lain, menjauhkannya dari saya. Lalu datang peristiwa yang nyaris membuat saya hancur. Soal uang yang hilang. Suatu sore, Bu Hartini berteriak histeris. Uang simpanannya di lemari sebesar 15 juta rupiah hilang. Seisi rumah geger, dan seperti biasa, mata mereka langsung tertuju pada saya. Pasti Kirana lagi, kata Vita cepat. Terlalu cepat. Dia kan sering bersih-bersih di kamar ibu. Saya tidak mengambilnya, kata saya tegas. Saya bahkan tidak pernah membuka lemari itu. Bohong, bentak Bu Hartini. Selama ini ibu sudah baik menampungmu. Begini balasanmu, mengkhianati kepercayaan keluarga ini. Saya menatap Galih, memohon. Tapi suami saya sekali lagi hanya diam. Bahkan kali ini ia ikut menatap saya dengan curiga. Itu adalah pisau yang paling dalam menusuk. Suami saya sendiri mempercayai tuduhan tanpa bukti. Saya digeledah, kamar saya diobrak-abrik, tas saya dibongkar. Tentu saja tidak ada apa-apa karena saya tidak melakukannya. Tapi tidak ada permintaan maaf. Mereka hanya menatap saya dengan tatapan penuh kecurigaan yang menggantung. 3 hari kemudian, kebenaran terungkap dengan sendirinya. Mbak Yuni, pembantu paruh waktu yang sesekali membantu, tak sengaja melihat Vita memasukkan setumpuk uang ke dalam tasnya. Ternyata Vita yang mengambil uang ibunya sendiri untuk membayar utang belanja online-nya yang menumpuk. Saat ketahuan, Vita hanya menangis manja. Dan Bu Hartini, demi melindungi anak kandungnya, menutup kasus itu rapat-rapat. Tidak ada yang datang meminta maaf kepada saya. Seolah 3 hari saya dituduh sebagai pencuri adalah hal yang sepele. Malam itu, saya duduk sendiri di halaman belakang, menatap langit. Dan saya berkata dalam hati, dengan tenang, sudah cukup. Saya sudah melihat sedalam apa hati mereka. Tidak ada lagi yang perlu saya buktikan untuk bertahan. Yang tersisa hanya menunggu waktu yang tepat. Mbak Yuni, satu-satunya orang lain di rumah itu yang berpihak pada kebenaran. Suatu malam berbisik pada saya saat kami mencuci piring bersama. Bu Kirana, maafkan saya lancang.
Tapi kenapa ibu bertahan? Ibu ini terlihat berbeda. Cara ibu bicara, cara ibu berpikir, tidak seperti orang biasa. Ibu terlalu sabar untuk diperlakukan begini. Saya tersenyum padanya. Mbak Yuni, ada saatnya diam adalah kekuatan, bukan kelemahan. Saya hanya sedang menunggu, dan saat waktunya tiba, Mbak akan mengerti. Mbak Yuni mengangguk, meski tampak bingung. Ia tidak tahu bahwa saya sedang menunggu satu kesalahan fatal dari mereka. Dan kesalahan itu datang dalam bentuk surat penjaminan utang yang mereka paksakan. Lalu, dalam bentuk rencana perceraian untuk menjual Galih kepada keluarga kaya. Saat saya mendengar rencana perjodohan itu dari balik dinding taman, saya tahu semua kepingan sudah lengkap. Mereka telah memberi saya semua alasan yang saya butuhkan. Dan yang lebih penting, mereka telah memberi saya bukti bahwa mereka tidak pernah sedikit pun mencintai saya sebagai manusia. Malam terakhir saya di rumah itu, sebelum mereka mendorong saya keluar dalam hujan, saya sempat menyelinap ke kamar Nek Surti. Saya menggenggam tangannya dan berbisik, "Mek, saya pamit. Tapi saya berjanji, saya akan kembali menjemput nenek. Nenek tidak akan saya tinggalkan." Nek Surti tersenyum, matanya berkaca. "Nenek tahu, Nak. Nenek selalu tahu kamu bukan orang biasa. Pergilah, tunjukkan pada mereka siapa kamu sebenarnya." Dan dengan restu seorang nenek tua yang tulus, saya melangkah keluar, menyambut hujan dan menyambut hari pembalasan yang sudah terlalu lama saya tunda. Puncak penghinaan di rumah itu terjadi pada hari ulang tahun Bu Hartini. Beberapa hari sebelumnya, saya diperintah menyiapkan segalanya. Saya memasak sejak subuh, opor, rendang, sap, dan kue. Saya mengepel seluruh rumah, menata ruang tamu, menghias meja. Tangan saya lecet, punggung saya pegal, tapi saya kerjakan semua demi menjaga nama keluarga suami di depan para tamu. Ketika tamu mulai berdatangan, saya masih dengan celemek basah dan rambut kusut. Saya keluar dari dapur untuk membawakan nampan. Saat itulah Bu Hartini menatap saya, lalu berkata di depan semua tamu, "Kirana, kamu di dapur saja, jangan keluar-keluar. Malu-maluin, penampilanmu seperti pembantu." Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu. Vita menutup mulut, menahan tawa. Galih, suami saya, hanya menunduk menatap lantai. "Diameter." Saya kembali ke dapur dengan dada yang sesak. Saya mendengar Bu Hartini berkata pada tamunya, "Maklum, menantu dari keluarga susah. Untung Galih mau menerima dia." Keluarga susah. Saya hampir tertawa di balik pintu dapur. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sedang mereka hina. Lalu datanglah hal yang mengubah segalanya. Soal pabrik. Suatu malam, saya mendengar Bu Hartini dan Galih berbicara dengan nada panik di ruang tengah. Saya menguping dari balik tirai. Ternyata pabrik tekstil keluarga sedang terlilit utang besar. Mereka terlambat membayar cicilan sewa lahan dan mesin selama berbulan-bulan. Pemilik lahan mengancam akan menarik semuanya. Saya mengenal angka, dan angka yang saya dengar malam itu membuat saya tertegun. Bukan karena besarnya, tapi karena saya tahu dari laporan-laporan yang pernah saya pelajari. Lahan dan mesin pabrik itu bukan milik keluarga Galih. Esok paginya, Bu Hartini memanggil saya. Sikapnya tiba-tiba berubah manis. Sebuah keganjilan yang langsung saya curigai. "Kirana, sayang," katanya. Baru kali ini ia memanggil saya sayang. "Ibu butuh bantuanmu. Kamu kan pintar soal keuangan. Tanda tangani surat ini, ya. Ini untuk pinjaman pabrik. Cuma formalitas." "Kok?" Ia menyodorkan surat. Saya membacanya cepat. Itu surat pernyataan penjaminan utang atas nama saya. Jika pabrik gagal bayar, saya yang harus menanggung seluruh utang miliaran rupiah itu. Mereka ingin menjadikan saya tameng, domba kurban. "Saya pelajari dulu ya, Bu," kata saya tenang. "Pelajari apa lagi? Tanda tangani saja." Suara Bu Hartini meninggi. "Saya tidak akan menandatangani sesuatu yang tidak saya pahami." "Bu," kata saya. Untuk pertama kalinya, saya menolak.
Dan untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan di mata Bu Hartini. Penolakan itu membuat mereka murka, dan dari sanalah rencana paling kejam mereka lahir. Beberapa hari kemudian, saya tidak sengaja mendengar percakapan antara Bu Hartini dan Vita di taman belakang. Galih harus cerai dari Kirana, kata Bu Hartini pelan. Perempuan itu tidak berguna, tidak kaya, tidak penurut. Ibu sudah bicara dengan keluarga Pak Darman. Anaknya, Sasha, mau dijodohkan dengan Galih. Keluarga Darman kaya raya. Mereka bisa menyelamatkan pabrik kita. Tapi Mas Galih masih beristri. Bu, kata Vita. Makanya itu, diceraikan dulu. Gampang. Kirana itu lemah. Diusir saja. Dia pasti pergi. Saya berdiri membeku di balik dinding. Jadi, inilah rencana mereka. Membuang saya seperti barang rusak. Lalu menjual anak mereka sendiri demi uang. Hati saya yang sudah lama remuk, kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Dingin, tenang, dan siap. Malam itu juga, saya menelpon satu orang, Pak Surya. Notaris kepercayaan keluarga saya, lelaki yang sudah menjaga rahasia saya selama bertahun-tahun. Pak Surya, kata saya pelan, di balik pintu kamar mandi. Satu-satunya tempat saya bisa bicara bebas. Sudah waktunya, siapkan semua dokumennya. Akta kepemilikan, laporan, audit, dan riwayat pembayaran. Saya mau semuanya rapi. Baik, Bu Kirana, jawabnya. Semua sudah saya simpan dengan baik selama ini. Tinggal Ibu beri tanda. Puncaknya datang lebih cepat dari yang saya kira. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Bekasi, Bu Hartini mendorong saya keluar dari kamar. Galih sudah memegang map berisi surat cerai. Vita berdiri di belakang mereka, melipat tangan dengan puas. Tanda tangani ini. Kirana, kata Galih. Suaranya gemetar, tapi memaksa. Kita akhiri saja. Ibu benar. Kita tidak cocok. Tanda tangan. Lalu keluar dari rumah ini malam ini juga. Bentak Bu Hartini. Lalu tangannya terangkat dan menampar pipi saya. Keras. Suaranya menggema di ruangan. Saya tidak menangis. Saya menyentuh pipi saya yang panas. Lalu menatap mereka satu persatu. Dengan tenang, saya berkata, baik, saya akan tanda tangani. Tapi besok pagi, di kantor notaris. Saya ingin semuanya sah dan resmi, termasuk pembagian harta. Bu Hartini tertawa mengejek. Pembagian harta? Memang, kamu punya apa? Kamu masuk ke rumah ini tidak membawa apa-apa. Saya tersenyum tipis. Senyum pertama saya dalam waktu yang lama. Justru itu, Bu. Besok kita lihat siapa sebenarnya yang tidak punya apa-apa. Malam itu, saya melangkah keluar di bawah hujan dengan koper kecil di tangan. Tapi langkah saya tidak gemetar karena untuk pertama kalinya saya tahu besok adalah giliran saya. Pagi itu, langit masih mendung. Sisa hujan semalam. Saya tiba lebih dulu di kantor notaris di kawasan Sudirman. Bukan kantor biasa. Ini gedung milik kantor akuntan, tempat saya bekerja. Lantai yang sama dengan ruang Pak Surya. Tak lama, keluarga Galih datang. Bu Hartini mengenakan kebaya cerah dan perhiasan emas yang mencolok, seolah datang ke pesta kemenangan. Vita di sampingnya, dengan gaun rapi dan riasan tebal. Galih menyusul di belakang, dengan wajah yang campur aduk antara bersalah dan tak peduli. Mereka begitu yakin akan kemenangan mereka atas saya. Mereka tertegun melihat saya. Saya tidak lagi mengenakan baju lusuh dengan rambut kusut. Saya mengenakan setelan jas rapi, berdiri tegak. Dengan map coklat di tangan, aura saya berbeda. Dan mereka mulai merasakannya. Mana suratnya? Tanya Bu Hartini, mencoba tetap angkuh. Cepat tanda tangani, biar selesai. Saya duduk dengan tenang. Pak Surya membuka map di hadapan kami. Sebelum kita bicara soal perceraian, kata saya. Suara saya datar tapi tegas. Ada beberapa hal yang harus diketahui keluarga ini lebih dulu. Saya mengeluarkan dokumen pertama. Sebuah akta. Bu Hartini, kata saya. Selama ini Ibu yakin pabrik tekstil itu milik keluarga Ibu. Tapi tahukah Ibu, lahan tempat pabrik itu berdiri dan seluruh mesin di dalamnya sudah berpindah kepemilikan 3 tahun lalu.
Tepat ketika pabrik ini hampir bangkrut dan diselamatkan oleh seorang investor. Wajah Bu Hartini mulai pucat. Investor? Investor apa? Saya meletakkan akta itu di meja, perlahan, agar ia bisa membaca satu nama yang tertera di sana. Investor itu adalah perusahaan keluarga saya, Bu, Maheshwari Group. Dan nama yang tertera sebagai pemilik di akta ini adalah nama saya, Kirana Maheshwari. Ruangan itu seketika hening. Hening yang lebih mencekam dari segala bentakan. Tidak mungkin, bisik Vita. Suaranya bergetar. Kamu cuma pembantu di rumah kami. Saya tidak pernah menjadi pembantu, kata saya menatapnya tajam. Saya adalah pemilik yang menyamar. Ayah saya pendiri Maheshwari Group, salah satu perusahaan tekstil terbesar di negeri ini. Pabrik kalian, yang kalian banggakan, hanya menumpang di atas tanah dan mesin milik saya. Saya mengeluarkan dokumen kedua, laporan audit yang tebal. Dan ini, lanjut saya, adalah laporan keuangan pabrik kalian selama 3 tahun terakhir. Saya yang menyusunnya. Setiap rupiah yang kalian habiskan untuk arisan, perhiasan, dan gaya hidup. Sementara kalian menyuruh saya makan sisa di dapur. Semuanya tercatat di sini. Kalian sudah menunggak sewa lahan dan mesin selama 8 bulan. Total tunggakan kalian 2.300.000.000 rupiah. Galih terduduk lemas di kursinya. Kirana, kamu, kenapa kamu tidak pernah bilang? Saya menatap suami saya, lelaki yang selama 3 tahun memilih diam saat saya dihina. Untuk apa saya bilang? Galih, jawab saya. Saya menyamar, bukan untuk menipu. Saya hanya ingin tahu, apakah keluarga ini mencintai saya sebagai manusia? Atau hanya akan menghormati saya jika tahu saya kaya? Dan kalian sudah menjawabnya. Kalian menampar saya, menyuruh saya makan sisa, menuduh saya mencuri, dan terakhir, ingin menjual anak kalian sendiri demi menyelamatkan pabrik yang ternyata milik saya. Bu Hartini jatuh terduduk di kursinya. Tangannya gemetar. Riasan tebalnya kini tampak seperti topeng yang retak. Kirana, maafkan Ibu. Ibu tidak tahu kamu dari keluarga seperti ini. Itulah masalahnya. Bu, potong saya. Tenang, Ibu baru menyesal setelah tahu saya kaya. Bukan karena Ibu sadar telah menyakiti seorang manusia. Penyesalan seperti itu tidak ada harganya bagi saya. Vita, yang sepanjang hidupnya merasa lebih tinggi dari saya, kini terisak. Mbak Kirana, tolong, aku minta maaf soal anting, soal tuduhan itu, soal semuanya. Jangan ambil pabrik kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Saya menatapnya dengan tenang. Vita, anting itu peninggalan ibu saya, satu-satunya kenangan yang saya punya. Kamu mengambilnya, lalu mengatakan, saya tidak pantas memakainya. Kamu menuduh saya mencuri. Padahal kamu sendiri pencurinya. Sekarang kamu menangis, bukan karena menyesal telah menyakiti saya, tapi karena takut kehilangan harta. Air mata seperti itu sudah tidak menyentuh saya lagi. Saya membuka tas saya dan mengeluarkan sepasang anting emas tua, anting ibu saya, yang diam-diam sudah saya ambil kembali sebelum pergi. Yang ini sudah kembali ke tangan saya dan tidak akan pernah saya biarkan disentuh tangan kalian lagi. Bu Hartini terisak di kursinya. Galih menunduk dalam, bahunya berguncang. Saya menyodorkan map coklat ke hadapan Galih. Ini surat cerai yang kalian minta. Saya tanda tangani dengan senang hati. Tapi sebelum itu, ada hal yang harus kalian tahu. Per hari ini, masa sewa lahan dan mesin pabrik kalian saya hentikan. Kalian punya waktu 30 hari untuk melunasi tunggakan 2 miliar itu. Atau seluruh aset pabrik akan saya tarik sesuai akta yang sah. Kamu tidak bisa begitu, jerit Bu Hartini. Itu kejam. Saya berdiri, merapikan jas saya. Kejam. Kalian yang mengajari saya arti kata itu. Saya hanya menjalankan apa yang sudah tertulis. Hitam di atas putih. Sah secara hukum. Tidak ada satupun yang melanggar aturan di sini. Bu, tidak seperti surat penjaminan utang yang ingin kalian paksakan ke tangan saya tempo hari. Galih mengangkat wajahnya, matanya basah. Kirana, tolong, beri aku satu kesempatan. Aku salah.
aku akan berubah. Saya menatapnya untuk terakhir kali. Tidak ada lagi amarah, hanya kelelahan yang dalam. Gali, penyesalanmu mungkin tulus, tapi luka itu sudah terlalu dalam. Kamu diam saat ibumu menampar aku. Kamu diam saat aku disuruh makan sisa di dapur. Kamu diam selama 3 tahun. Dan diam bagi seorang suami adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Hubungan kita sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Saya menandatangani surat cerai itu dengan tangan yang tenang. Lalu saya berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan mereka dalam kehancuran yang mereka bangun sendiri. Di luar, matahari mulai menembus awan. Beberapa hari setelah perceraian itu, saya melakukan satu hal yang sudah lama saya janjikan. Saya kembali ke rumah Bu Hartini, kali ini dengan mobil dan pengacara. Bukan untuk mereka, tapi untuk Nek Surti. Saya menemukan nenek tua itu terbaring di kamar belakang, kurang terurus. Sejak saya pergi, wajahnya langsung berseri melihat saya. "Nenek, saya datang menjemput. Seperti yang saya janjikan," kata saya sambil menggenggam tangannya. Bu Hartini protes. Tentu saja. Tapi Nek Surti sendiri yang berkata dengan tegas, "Nenek ikut Kirana. Di rumah ini, nenek hanya dianggap beban. Hanya dia yang menganggap nenek manusia." Saya membawa Nek Surti ke rumah keluarga Maheswari, merawatnya dengan tenaga medis terbaik, dan menghabiskan hari-harinya dengan kasih sayang yang tulus, hingga akhir hayatnya. Nek Surti hidup dalam kehangatan yang tak pernah ia dapatkan di rumah Bu Hartini. Itu adalah salah satu keputusan yang paling saya syukuri dalam hidup. Saya juga tidak melupakan Mbak Yuni, pembantu paruh waktu yang selalu berpihak pada kebenaran itu. Saya angkat menjadi karyawan tetap di perusahaan saya, dengan gaji dan jaminan yang layak. Kebaikan, sekecil apapun, selalu saya catat, sama seperti saya mencatat setiap penghinaan. 30 hari kemudian, pabrik itu tak mampu melunasi tunggakannya. Sesuai hukum, seluruh aset berpindah ke tangan saya. Saya tidak menutupnya. Saya justru menatanya kembali, mempekerjakan kembali para buruh yang selama ini diperlakukan tidak adil oleh keluarga Galih, dan membayar mereka dengan layak. Bu Hartini, yang dulu memimpin rumah seperti ratu, kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Vita. Perjodohan dengan keluarga Pak Darman batal, karena tak ada lagi yang bisa mereka tawarkan. Galih bekerja sebagai buruh di pabrik lain, menanggung sendiri sisa utang keluarganya. Sementara saya kembali ke rumah saya yang sebenarnya, rumah keluarga Maheswari, yang tak pernah sekalipun meninggalkan saya. Bahkan ketika saya memilih jalan yang sulit dan tak terduga dalam penyamaran saya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Dan jangan pernah memperlakukan orang lain dengan buruk, hanya karena kamu mengira mereka lemah dan tak berdaya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menahan diri, yang diam, bukan karena lemah, tapi karena mereka memilih untuk tidak melawan dengan cara yang sama rendahnya. Bersabarlah. Kekuatan kalian akan terbukti pada waktunya. Ada juga banyak suami seperti Galih, lelaki yang mengira diam adalah jalan damai. Padahal diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartini, yang mengukur nilai seorang menantu dari harta dan kepatuhan, lalu lupa bahwa karma selalu mencatat setiap penghinaan. Mereka mengira kekuasaan di dalam rumah akan bertahan selamanya. Padahal, cara kita memperlakukan orang yang kita anggap lemah justru menjadi cermin paling jujur tentang siapa diri kita sebenarnya. Saya tidak membenci mereka lagi. Membenci hanya akan membuat saya terikat pada masa lalu. Saya memilih melangkah maju, membangun kembali hidup saya, dan menggunakan apa yang saya miliki untuk hal-hal yang lebih berarti. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan saat mereka jatuh, tapi saat saya bangkit tanpa menyeret kebencian di pundak saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bersikap baik atau untuk menyakiti. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Di hari pernikahan saya, seorang perempuan tua menarik lengan saya di lorong sepi. Ia berbisik dengan suara gemetar. "Pergi sekarang." "Nak, sebelum kamu menandatangani apapun." 10 menit kemudian,
saya tahu. Suami dan ibu mertua saya menyimpan satu rahasia yang sudah menelan 3 perempuan sebelum saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kalian suka kisah seperti ini, tekan suka dan langganan dulu, ya. Tulis kota kalian di kolom komentar. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Santika Pradana. Orang memanggil saya Santi. Usia saya 29 tahun. Saya bekerja sebagai notaris dan konsultan pajak di kawasan Menteng, Jakarta. Sudah 5 tahun, saya membuka kantor sendiri. Pekerjaan saya membaca yang tak tertulis di balik sebuah dokumen. Ayah saya, Pak Dharma, dulu seorang pengacara senior. Beliau membesarkan saya sendirian sejak ibu meninggal. Sejak saya kecil, beliau mengajari satu hal. Jangan pernah menandatangani apapun yang belum kamu baca sampai titik terakhir. Saya pikir pelajaran itu hanya soal pekerjaan. Ternyata pelajaran itu yang menyelamatkan hidup saya. Hari itu hujan gerimis turun di kawasan Menteng. Hotel bintang 5 itu dihias seperti istana. Lampu kristal menggantung di langit-langit. Karangan bunga memenuhi setiap sudut. Saya berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya pengantin adat Sunda. Saya merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Hari itu, saya resmi menjadi istri Revin. Revin bukan hanya tampan dan mapan. Ia berasal dari keluarga yang tampak sangat menyayangi saya, terutama ibunya, Bu Linda. Sejak awal perkenalan, perempuan parubaya itu memperlakukan saya seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan konsep pesta semewah ini sebagian besar diatur olehnya. Katanya, ia ingin menantunya tampil paling bersinar. Akad baru saja selesai. Suara sah dari para saksi masih terngiang merdu di telinga saya. Saya menoleh ke pelaminan. Revin sedang berbincang akrab dengan ayah saya. 2 lelaki yang paling saya cintai. Hati saya hangat melihatnya. Revin menoleh. Ia bertanya lembut, "Mau kemana, sayang?" Saya menjawab, "Manja, ke toilet sebentar, mau merapikan riasan." Ia merapikan sedikit kebaya saya, katanya, "Jangan lama-lama, sesi foto keluarga sebentar lagi." Saya mengangguk. Saya menuruni panggung. Gaun ekor panjang saya menyapu lantai marmer. Saya melewati lorong samping menuju ruang rias khusus. Berbeda dengan ballroom yang riuh. Lorong ini sunyi, dingin. Karpet merah marun meredam langkah kaki saya. Entah kenapa, bulu kuduk saya meremang. Rasa bahagia tadi mendadak rusak oleh kesunyian yang ganjil. Namun, saya menepis perasaan itu. Saya pikir ini hanya gugup saat saya berbelok di tikungan dekat area catering. Seorang perempuan tua berseragam pelayan berjalan tergesa dari arah berlawanan. Ia membawa nampan kosong. Kepalanya tertunduk. Jalannya sedikit pincang. Saya menepi untuk memberi jalan. Namun perempuan itu seolah sengaja menabrak bahu saya cukup keras. Saya hampir terjatuh. Nampannya jatuh ke lantai, berdenting nyaring. Saya bukannya marah. Saya membungkuk untuk membantunya. "Ibu tidak apa-apa?" tanya saya. Tiba-tiba, tangan perempuan tua itu mencengkeram lengan saya. Kuat, dingin. Saya meringis. Ia mengangkat wajahnya sedikit. Matanya tidak memancarkan penyesalan, melainkan ketakutan yang luar biasa. Ia menarik saya mendekat. Ia berbisik serak, tepat di telinga saya. "Pergi sekarang, Nak. Bawa keluargamu. Jangan sampai kamu tinggal 1 malam pun di rumah itu." Saya terdiam kaku. Jantung saya seakan berhenti. "Apa maksud ibu?" tanya saya bingung. Perempuan itu tidak menjawab. Ia justru makin panik. Seolah ada yang mengawasi. Ia berbisik lagi. Kali ini lebih menekan. "Larilah sebelum terlambat. Mereka bukan keluarga. Mereka pemangsa." Belum sempat saya bertanya, terdengar langkah sepatu hak tinggi mendekat dari ujung lorong. Perempuan tua itu tersentak. Ia melepaskan cengkeramannya, memungut nampannya dengan gemetar. Lalu hampir berlari, menghilang di balik pintu tangga darurat. Saya berdiri terpaku. Napas saya memburu. Kalimat itu terngiang seperti kaset rusak. Mereka pemangsa. Dari ujung lorong, Bu Linda muncul. Senyumnya manis seperti biasa. "Santi, sayang, kok di sini?" "Tamu sudah menunggu," katanya. Saya tersenyum kaku. "Iya, Bu. Tadi ada pelayan yang jatuh."
Mata Bu Linda menyipit sedikit, hanya sepersekian detik. Lalu, ia tersenyum lagi. Pelayan ceroboh. Nanti ibu tegur. Ayo, kembali ke pelaminan. Ia menggandeng tangan saya. Genggamannya hangat. Tapi, entah kenapa, untuk pertama kalinya, saya merasa genggaman itu seperti borgol. Saya kembali ke pelaminan. Saya tersenyum untuk kamera. Tapi, di dalam kepala saya, satu pertanyaan terus berputar. Siapa perempuan tua tadi? Dan kenapa ia begitu takut? Saat itu saya belum tahu. Pernikahan yang tampak seperti dongeng ini sebenarnya adalah jebakan yang dirancang bertahun-tahun. Dan satu-satunya alasan saya selamat adalah karena saya seorang notaris yang tidak pernah menandatangani apapun tanpa membacanya. Mari saya ceritakan dari awal. Saya mengenal Revin 2 tahun lalu di sebuah seminar perpajakan. Ia mengaku sebagai pengusaha properti. Sopan, sabar, selalu mendengarkan. Berbeda dengan lelaki lain yang langsung terganggu begitu tahu penghasilan saya lebih besar. Saya seorang notaris yang mandiri secara finansial. Saya punya kantor sendiri, rumah sendiri di kawasan Bintaro. Dan satu hal lagi, saya pewaris tunggal harta peninggalan ibu saya. Sebidang tanah dan deposito senilai hampir 10 miliar rupiah yang dikelola dalam sebuah dana perwalian sampai saya menikah. Dulu saya pikir harta itu tidak penting dalam sebuah hubungan. Sekarang saya tahu, justru harta itulah yang membuat saya diincar. Revin tidak pernah membahas uang. Itu yang membuat saya percaya. Ia selalu berkata, "Aku sudah cukup, aku hanya butuh kamu." Padahal, ia tahu persis berapa nilai dana perwalian saya. Ia bahkan tahu tanggal pencairannya. Ibu Revin, Bu Linda, lebih lihai lagi. Ia tidak pernah meminta apapun. Ia memberi. Ia mengirim makanan ke kantor saya. Ia memuji masakan saya yang sebenarnya biasa saja. Ia memeluk saya dan berkata, "Ibu tidak punya anak perempuan. Kamu seperti pengganti saya yang tumbuh tanpa ibu." Langsung luluh. Saya tidak punya pertahanan terhadap kasih sayang seorang ibu. Itulah celah saya. Dan mereka tahu persis di mana celah itu. Ayah saya satu-satunya yang ragu. Pak Dharma adalah pengacara veteran. Beliau terbiasa membaca manusia seperti membaca berkas perkara. Saat saya kenalkan Revin, beliau tersenyum sopan. Tapi malam itu, beliau berkata pelan, "Nak, keluarga yang terlalu cepat menyayangi orang asing biasanya menyayangi sesuatu yang ada pada orang itu, bukan orangnya." Saya tersinggung waktu itu. Saya pikir ayah hanya tidak mau melepas saya. Tapi ayah saya bukan tipe yang memaksa. Beliau hanya berkata satu hal lagi. "Kalau kamu tetap mau menikah, biar tim hukum ayah yang urus dokumennya. Anggap saja hadiah dari ayah." Saya setuju. Sekedar untuk menyenangkannya. Saya tidak tahu, persetujuan kecil itu kelak menjadi tameng yang menyelamatkan nyawa saya. 3 bulan sebelum pernikahan, retakan pertama muncul. Tapi waktu itu, saya menutup mata. Suatu sore, Bu Linda mengajak saya minum teh di rumahnya. Rumah keluarga Revin ada di kawasan Pondok Indah. Besar, megah. Tapi entah kenapa terasa dingin, seperti museum yang indah, namun tak berpenghuni jiwa. Di ruang tamu, Bu Linda menggenggam tangan saya. "Santi, ibu mau bicara dari hati ke hati," katanya manis. "Setelah menikah nanti, kalian tinggal di sini saja. Rumah ini terlalu besar untuk ibu sendiri." Saya tersenyum. "Terima kasih, Bu. Tapi saya sudah punya rumah di Bintaro." Senyum Bu Linda tidak goyah. "Rumah Bintaro itu kecil, sayang. Lagi pula, sebagai istri, sudah selayaknya kamu ikut suami." "Oh iya, ibu sedang merintis usaha keluarga. Bisnis properti akan jauh lebih baik kalau aset kalian disatukan dalam satu nama, biar pengelolaannya rapi. Keluarga itu harus saling percaya, kan?" Di situ, naluri saya bergerak. Sebagai notaris, saya tahu satu hal. Saat seseorang menyebut kata percaya untuk meminta tanda tangan, justru disitulah kepercayaan paling rentan disalahgunakan. Saya menjawab, "Hati-hati soal aset. Nanti saja kita bicarakan, Bu." Setelah menikah, wajah Bu Linda sekejap mengeras. Hanya sekejap. Lalu,
Ia tertawa kecil. Tentu. Ibu cuma mau yang terbaik untuk kalian. Tapi saya melihatnya, kilatan di matanya. Bukan kasih sayang, melainkan perhitungan. Malam itu, saya pulang dengan perasaan tak nyaman. Saya mencoba menghubungi Revin. Saya bilang, ibunya menyinggung soal menyatukan aset. Revin tertawa di telepon. Ibu memang begitu. Suka praktis. Jangan dipikirkan. Sayang, aset kamu, ya tetap punya kamu. Saya percaya. Saya ingin percaya. Tapi malam itu saya sulit tidur. Saya menulis ulang setiap kejadian kecil di buku catatan saya. Ajakan menyatukan aset. Pertanyaan tentang dana perwalian. Tatapan dingin Bu Linda yang muncul sekejap. Saat saya menuliskannya berurutan, polanya mulai terlihat. Mereka tidak pernah meminta secara langsung. Mereka selalu membungkus permintaan itu dengan kata keluarga, percaya, dan sayang. Keesokan harinya, saya mencoba membicarakannya lagi dengan Revin. Saya berkata, sayang, aku merasa ibumu agak terlalu fokus soal harta. Aku jadi tidak nyaman. Reaksi Revin membuat saya terkejut. Wajahnya berubah. Kamu jangan suka berpikir negatif tentang ibuku, Santi, katanya. Nadanya tajam. Ibu sudah menganggapmu anak sendiri. Kamu malah curiga. Kamu ini kenapa? Apa karena kamu merasa lebih kaya, jadi memandang rendah keluargaku? Saya tertegun. Dalam sekejap, ia membalikan keadaan. Saya yang merasa terancam, justru dibuat merasa bersalah. Itulah gaslighting, membuat korban meragukan akal sehatnya sendiri. Saya tahu istilahnya, tapi mengetahuinya tidak membuat saya kebal terhadap rasa sakitnya. Saya meminta maaf malam itu. Bodohnya saya. Saya meminta maaf kepada orang yang sedang menjebak saya. Tapi diam-diam di buku catatan saya menambahkan satu baris. Saat aku menyuarakan keraguan, ia tidak menjelaskan. Ia menyerang. Orang yang bersih tidak perlu menyerang. Sejak itu, saya berhenti membicarakan kecurigaan saya dengan Revin. Saya menyimpannya. Saya mengamati. Saya mencatat. Dan saya mulai bersiap untuk kemungkinan terburuk. Tapi keesokan paginya, Revin datang ke kantor saya. Ia membawa setumpuk map, katanya. Itu dokumen administrasi pernikahan. Tinggal tanda tangan. Biar besok bisa diproses, ujarnya santai. Saya membuka map pertama, surat keterangan biasa. Map kedua, juga biasa. Tapi di map ketiga, saya berhenti. Itu bukan dokumen pernikahan, itu surat kuasa. Surat kuasa yang memberikan Revin hak penuh untuk mengelola seluruh rekening dan aset saya. Jantung saya berdebar, tapi wajah saya tetap tenang. Bertahun-tahun jadi notaris mengajari saya satu hal. Jangan pernah tunjukkan kalau kamu sudah mengerti permainannya. Saya tersenyum dan berkata, sayang, ini surat kuasa pengelolaan aset, bukan dokumen nikah. Kok bisa terselip ya? Revin terdiam sepersekian detik. Lalu, ia tertawa. Oh, masa? Mungkin tercampur dari berkas usaha ibu. Maaf. Ya, itu nanti saja. Ia mengambil map ketiga itu. Tapi saya melihat jarinya sedikit gemetar. Dan saya tahu, itu bukan kecelakaan. Itu uji coba. Mereka sedang menguji seberapa teliti saya membaca. Sejak hari itu, saya mulai menyimpan setiap dokumen yang mereka berikan. Saya memotret. Saya mencatat tanggal. Saya tidak tahu untuk apa. Naluri saja. Naluri seorang notaris yang sudah terlalu sering melihat orang kehilangan segalanya hanya karena satu tanda tangan ceroboh. Saya juga mulai memperhatikan Dinda, adik perempuan Revin. Usianya 30 tahun. Cantik. Ramah di permukaan. Tapi matanya selalu menghitung. Dinda yang paling sering datang membawa berkas. Dinda yang selalu berkata, Mbak, ini tinggal tekem aja, gak usah dibaca. Kan udah kekeluargaan. Kalimat itu, gak usah dibaca. Itulah kalimat yang membuat ribuan orang kehilangan rumahnya. Saya tahu. Karena saya sudah melihat akibatnya di kantor saya. Ratusan kali. Saya mulai curiga. Tapi
saya belum punya bukti dan saya masih mencintai Revin. Atau setidaknya, saya mencintai gambaran Revin yang ia tunjukkan pada saya. Lalu, 2 minggu sebelum pernikahan, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Sebagai notaris, saya punya akses untuk memeriksa legalitas sebuah badan usaha. Saya penasaran dengan bisnis properti keluarga yang sering disebut Bu Linda. Maka, diam-diam, saya menelusurinya. Hasilnya membuat saya terduduk. Perusahaan itu memang ada di atas kertas, tapi tidak punya satupun proyek nyata. Tidak punya aset. Yang ada hanya daftar panjang transaksi masuk dan keluar. Uang masuk dari rekening pribadi beberapa perempuan. Lalu, menghilang. Saya mencatat nama-nama itu. 3 nama perempuan dan 1 nama membuat saya tertegun. Tatiana. Perempuan bernama Tatiana pernah mentransfer 2 miliar rupiah ke perusahaan itu. Lalu, dalam laporan berikutnya, rekeningnya kosong, 0. Siapa Tatiana? Saya tidak tahu. Tapi nama itu menempel di kepala saya. Malam itu, saya hampir membatalkan pernikahan. Tapi saya ragu. Bagaimana kalau saya salah? Bagaimana kalau itu hanya bisnis yang gagal? Cinta membuat saya menemukan 1000 alasan untuk membela orang yang seharusnya saya curigai. Saya memutuskan satu hal. Saya tidak akan membatalkan pernikahan. Tapi saya akan melindungi diri. Saya menelpon ayah saya. Saya bilang, ya, soal tim hukum yang ayah tawarkan dulu. Saya terima. Tolong urus dokumennya. Dan ya, buat seteliti mungkin. Ayah saya diam sebentar di ujung telepon. Lalu beliau berkata pelan, akhirnya kamu mendengarkan ayah. Tenang, ayah akan siapkan tameng yang tidak mereka lihat datang. Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi saya percaya pada ayah saya. Itu keputusan terbaik dalam hidup saya. Hari-hari menjelang pernikahan, tekanan semakin terasa. Suatu malam, Revin pulang dengan wajah murung. Ia memeluk saya dan berkata lirih, sayang, aku malu bilang ini. Usaha keluargaku sedang kesulitan. Ada utang yang harus dibayar minggu ini. Aku butuh bantuanmu. Cuma sementara. Saya bertanya, berapa? Ia menyebut angka 500 juta rupiah. Ia bilang, kamu kan punya rumah di Bintaro. Bisa dijaminkan dulu. Setelah usaha pulih, langsung aku kembalikan. Di situ, topengnya mulai retak. Lelaki yang dulu berkata, aku sudah cukup, kini meminta saya menggadaikan rumah saya. Tapi saya tidak melawan. Saya hanya berkata lembut. Aku bantu pikirkan. Ya, sayang, saya tidak mengiyakan. Saya juga tidak menolak. Saya menggantungnya karena saya tahu selama saya belum menandatangani apapun, saya masih aman. Revin tersenyum lega. Ia pikir saya sudah luluh. Padahal saya sedang mengamati seberapa jauh ia berani melangkah. Beberapa hari kemudian, giliran Bu Linda yang datang. Kali ini ia membawa kotak beludru. Di dalamnya, perhiasan emas. Santi, ini untuk seserahan, katanya manis. Oh iya, ibu dengar kamu mewarisi emas batangan dari almarhumah ibumu, ya? Bagaimana kalau kita satukan untuk modal usaha keluarga? Hitung-hitung investasi. Nanti untungnya buat kalian juga. Emas peninggalan ibu saya. Satu-satunya benda yang masih menyimpan aroma tangan ibu saya. Dan perempuan ini memintanya dengan senyum. Seolah meminta sepiring kue. Saya menahan napas. Saya menjawab, itu peninggalan ibu saya, Bu. Saya simpan untuk kenangan. Wajah Bu Linda berubah. Senyumnya hilang. Kenangan tidak bisa dimakan. Santi, katanya dingin. Di keluarga ini, kita berbagi. Atau kamu pikir kamu lebih tinggi dari kami? Itu pertama kalinya ia menunjukkan wajah aslinya. Saya hanya tersenyum dan diam. Tapi malam itu, saya memindahkan emas ibu saya ke brankas bank, jauh dari jangkauan siapapun. Esoknya, Dinda menelepon. Nada bicaranya sudah berbeda, tajam. Mbak Santi, ibu kecewa. Loh, Mbak kok hitung-hitungan banget sama keluarga sendiri? Kita ini mau jadi satu keluarga. Masa harta aja diributin? Saya menjawab, tenang, Dinda. Saya hanya menjaga apa yang dititipkan ibu saya. Itu bukan hitung-hitungan, itu tanggung jawab. Dinda mendengus. Ya udah.
Nanti Mbak nyesel sendiri. Lalu ia menutup telepon. Ancaman itu samar, tapi saya menangkapnya. Mereka mulai tidak sabar. Dan orang yang tidak sabar biasanya akan ceroboh. Beberapa hari kemudian, saya diundang ke acara arisan keluarga besar Revin. Saya datang dengan niat baik. Tapi acara itu ternyata jebakan kecil yang lain. Di tengah para tante dan Om Revin, Bu Linda tiba-tiba berkata lantang, "Santi ini calon menantu ibu yang istimewa." Loh, sayang, agak perhitungan orangnya. Ibu sampai heran. Masa sama keluarga sendiri, masih hitung-hitungan harta. Semua mata menoleh ke saya. Wajah mereka berubah. Tadinya ramah, kini menghakimi. Seorang tante berbisik cukup keras. Aduh, zaman sekarang menantu kok matre? Ya, saya merasa wajah saya memanas. Inilah cara mereka. Mempermalukan saya di depan banyak orang, agar saya merasa bersalah. Agar saya, demi menjaga nama baik, akhirnya menyerahkan apapun yang mereka minta. Itu taktik tekanan sosial, klasik, dan saya tahu persis cara kerjanya. Saya tidak membantah. Saya hanya tersenyum dan berkata tenang, "Ibu benar. Saya memang teliti karena ibu saya dulu berpesan, harta yang dititipkan harus dijaga, bukan dibagi-bagi sembarangan." Saya yakin ibu, sebagai pengusaha, pasti setuju soal pentingnya kehati-hatian, kan? Bu Linda terdiam. Ia tidak bisa membantah tanpa membuka kedoknya sendiri. Skor pertama untuk saya, tapi saya tahu ia tidak akan berhenti. Esoknya, mereka berganti taktik. Mereka berhenti menekan dan mulai memalsukan. Tapi sebelum itu, ada satu makan malam yang tidak akan saya lupakan. Bu Linda mengundang saya dan ayah saya ke restoran mahal di kawasan Kuningan. Katanya, untuk mempererat hubungan dua keluarga. Di meja makan, suasananya hangat di permukaan, tapi di bawahnya ada arus yang dingin. Di sela obrolan, Bu Linda bertanya santai, "Santi, dana perwalian dari almarhumah ibumu itu cair kapan?" Ya, setelah akad, kan? Saya merasakan ayah saya menegang di samping saya. Saya menjawab, "Temang, iya. Bu, tapi pengelolaannya tetap di bawah pengawasan ayah saya, sesuai wasiat almarhumah." Senyum Bu Linda sedikit memudar. Oh, bukankah setelah menikah, sebaiknya suami yang mengelola, biar Revin yang mengembangkannya? Ayah saya meletakkan sendoknya dengan tenang, dengan wibawa seorang pengacara. Beliau berkata, "Bu Linda, dana itu diatur oleh sebuah perjanjian perwalian yang sangat ketat. Tidak bisa dipindah tangankan begitu saja. Bahkan oleh suami sekalipun. Itu untuk melindungi Santi, saya yakin. Sebagai keluarga yang baik, ibu pasti senang mendengar Santi terlindungi, kan?" Kalimat ayah saya seperti pisau yang dibungkus beludru. Halus, tapi tajam. Bu Linda terdiam. Revin menunduk. Untuk pertama kalinya, saya melihat mereka kehilangan kendali atas percakapan. Tapi di balik kekalahan kecil itu, saya melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Saat Bu Linda mendengar, dana itu tidak bisa diambil dengan mudah. Matanya tidak menunjukkan kekecewaan biasa. Matanya menunjukkan tekad. Tekad untuk mencari cara lain. Cara yang lebih kasar. Malam itu, di mobil, ayah saya berkata pelan, "Nak, mereka tidak akan berhenti di kata-kata manis lagi. Mulai sekarang, mereka akan mencoba dokumen. Bersiaplah." Beliau benar. 2 hari kemudian, Dinda datang ke kantor saya tanpa janji. Ia membawa sekotak kue dan senyum yang dibuat-buat. "Mbak Santi, aku minta maaf. Ya, soal telepon kemarin," katanya manis. "Aku cuma sayang sama keluarga." "Oh iya, ini ada satu berkas dari ibu. Soal pemberkatan nanti. Tinggal teken di bagian bawah aja. Nggak usah dibaca. Ribet. Nanti telat." Saya menerima berkas itu. Saya membukanya pelan di depan Dinda. Sengaja. Halaman demi halaman, saya baca dengan teliti. Wajah Dinda mulai gelisah. "Mbak, nggak usah dibaca semua. Kelamaan," katanya. Saya tersenyum. "Saya notaris. Dinda, membaca dokumen itu
pekerjaan saya. Justru aneh kalau saya tidak membacanya. Di halaman keempat, saya menemukannya. Sebuah pasal yang diselipkan dengan huruf kecil. Pasal yang menyatakan, saya menyerahkan hak pengelolaan dana perwalian kepada suami. Terhitung sejak hari akad. Diselipkan. Di antara dokumen pemberkatan biasa, saya menutup berkas itu tenang. Dinda, di sini ada pasal soal dana perwalian. Sepertinya salah berkas. Ini bukan dokumen pemberkatan. Nanti saya kembalikan ke ibu, ya. Wajah Dinda memucat. Ia tergagap. Oh, iya. Mungkin tercampur. Maaf. Mbak, ia buru-buru pamit. Meninggalkan kue yang bahkan tidak ia buka. Saya memfoto setiap halaman berkas itu sebelum mengembalikannya. Satu bukti lagi, masuk ke dalam map saya. Lalu datang serangan yang paling berani. Suatu pagi, seorang rekan notaris menelpon saya. Pak Tono. Suaranya bingung. Santi, ada orang membawa surat kuasa atas namamu. Katanya kamu memberi wewenang menjual sebidang tanah warisan ibumu. Tanda tanganmu ada di situ. Tapi aku ragu, makanya aku telepon kamu dulu. Darah saya membeku. Saya tidak pernah menandatangani surat apapun. Pak Tono, jangan diproses. Itu palsu. Tolong simpan dokumennya. Saya butuh itu sebagai bukti. Pak Tono mengirim foto dokumen itu. Saya membukanya. Dan jantung saya berdebar. Tanda tangan itu mirip sekali dengan tanda tangan saya. Tapi bukan saya yang membuatnya. Mereka sudah berani memasukkan tanda tangan saya, bahkan sebelum kami menikah. Saya sadar. Situasi ini jauh lebih berbahaya dari yang saya kira. Ini bukan sekadar mertua yang serakah. Ini sindikat. Sindikat yang sudah lama beroperasi. Dan saya target berikutnya yang nilainya paling besar. Saya menyimpan dokumen palsu itu baik-baik. Dalam hukum, satu dokumen palsu yang gagal bisa menjadi bukti niat jahat yang sempurna. Mereka sedang membangun kasus melawan diri mereka sendiri, tanpa sadar. Dan saya diam-diam mengumpulkan setiap kepingnya. Saya juga meminta tim hukum ayah saya menelusuri aliran dana perusahaan properti itu lebih dalam. Hasilnya adalah jejak audit yang menghancurkan. Setiap perempuan yang menikah dengan Revin mengalami pola yang sama. Aset disatukan, lalu dipindahkan ke rekening atas nama Bu Linda dalam hitungan minggu. 3 perempuan, 3 kali pola yang sama persis. Itu bukan kebetulan, itu cetak biru kejahatan. Saya menyimpan rekening koran itu. Saya menyimpan jejak transfernya. Saya menyimpan setiap dokumen palsu. Semua tersusun rapi dalam satu map yang saya titipkan di brankas kantor ayah saya. Map itu kelak menjadi senjata yang menjatuhkan mereka. Kecerobohan terbesar mereka datang seminggu sebelum pernikahan. Saya datang ke rumah Pondok Indah untuk membahas acara. Pintu ruang kerja Revin sedikit terbuka. Saya mendengar suaranya berbicara dengan Bu Linda. Saya berhenti. Saya tidak menguping. Tapi saya mendengar, Bu, Santi ini beda dari yang lain, kata Revin pelan. Dia teliti, dia notaris. Susah dikadali. Bu Linda menjawab tenang. Justru itu serunya. Yang lain terlalu mudah. Si Tatiana saja butuh 3 bulan. Santi ini hartanya paling besar. 10 miliar. Revin. 10. Setelah akad. Dana perwaliannya cair. Begitu cair. Kita gerak cepat. Surat penyerahan aset sudah ibu siapkan. Tinggal cari momen dia lengah. Lalu suruh teken di antara berkas pesta. Dia tidak akan sempat baca. Saya berdiri membeku di balik pintu. Nama itu lagi, Tatiana. Dan kini, saya tahu segalanya. Saya bukan menantu. Saya target. Saya mangsa. Persis seperti kata perempuan tua di mimpi buruk saya nanti. Saya ingin lari saat itu juga. Tapi saya menahan diri karena saya sadar kalau saya kabur sekarang, saya hanya menyelamatkan diri sendiri. Mereka akan mencari korban berikutnya. Dan saya, sebagai orang hukum, tidak bisa membiarkan itu. Saya mundur perlahan. Saya keluar tanpa suara. Di dalam mobil, tangan saya gemetar, tapi kepala saya dingin. Saya menelpon ayah saya. Saya ceritakan semuanya. Ayah saya mendengarkan tanpa memotong. Lalu beliau berkata dengan suara yang membuat saya tenang. Nak, dengarkan ayah.
Jangan batalkan pernikahan. Jangan tunjukkan kamu tahu. Biarkan mereka merasa menang. Karena tameng yang ayah pasang baru bekerja kalau mereka benar-benar melakukan kejahatannya di depan saksi. Kita tidak akan membela diri. Kita akan membiarkan mereka menjatuhkan diri mereka sendiri. Saya bertanya, tameng apa? Ya, ayah saya hanya berkata, kamu akan tahu saat waktunya tiba. Yang perlu kamu lakukan hanya satu. Jangan tanda tangani apapun yang mereka sodorkan. Apapun, sampai ayah memberi tanda. Lalu beliau menambahkan, satu hal yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Dan, nak, satu lagi. Cari tahu, siapa Tatiana? Perempuan itu kuncinya. Sejak hari itu, saya menjalani peran. Saya tetap tersenyum di depan Bu Linda. Saya tetap memeluk Revin. Saya tetap berpura-pura sebagai pengantin yang berbahagia. Padahal, di balik gaun pengantin yang sedang dijahit, saya sedang menyusun perangkap. Saya mulai mencari Tatiana. Dan 2 hari sebelum pernikahan, saya menemukannya. Tatiana ternyata bukan nama asing di catatan pengadilan. Saya menemukan sebuah laporan polisi lama yang dicabut. Pelapor bernama Tatiana. Terlapor, sebuah perusahaan properti keluarga. Laporan itu dicabut tanpa alasan jelas. Seolah seseorang memaksanya diam. Dengan bantuan tim hukum ayah saya menemukan alamat Tatiana. Sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran Bekasi. Jauh sekali dari kemewahan Pondok Indah. Saya datang sendiri. Pintu dibuka oleh seorang perempuan. Wajahnya rusak. Ada bekas luka bakar di satu sisi pipinya. Tapi saya langsung mengenali matanya. Mata penuh ketakutan itu. Perempuan tua di lorong nanti. Perempuan yang akan membisikkan peringatan. Tatiana. Ia memandang saya lama. Lalu air matanya jatuh. Kamu calon istri Revin, ya? Tanyanya lirih. Kamu masih sempat. Larilah. Nak, saya masuk. Kami bicara berjam-jam, dan kisahnya membuat hati saya hancur. Tatiana dulu juga seorang perempuan mapan, pemilik butik. Ia menikah dengan Revin 5 tahun lalu. Pernikahan yang sama mewahnya, Bu Linda yang sama manisnya. Setelah menikah, mereka membujuknya menyatukan aset. Tatiana menolak. Lalu, satu malam, terjadi kebakaran di dapur rumah Pondok Indah. Tatiana terjebak, wajahnya terbakar. Ia selamat, tapi dalam keadaan trauma berat. Saat ia di rumah sakit, dalam kondisi setengah sadar, mereka menyodorkan dokumen, surat penyerahan seluruh asetnya. Ia menandatanganinya tanpa membaca, karena ia pikir itu dokumen rumah sakit. Saat ia sadar, semuanya sudah hilang. Rumahnya, butiknya, tabungannya. 2 miliar rupiah lenyap, dan pernikahannya dibatalkan sepihak, seolah ia tidak pernah ada. Aku mau melapor, kata Tatiana. Tapi mereka mengancam. Mereka bilang, kalau aku bicara, keluargaku yang akan kena. Aku tidak punya bukti. Tanda tanganku ada di surat itu, di mata hukum. Aku menyerahkannya secara sukarela. Ia menangis. Aku menandatanganinya. Nak, itu kesalahanku. Aku tidak membaca. Tatiana menunjukkan saya sebuah album foto lama. Foto pernikahannya. Ia begitu cantik dulu. Berseri. Persis seperti saya beberapa minggu lalu. Di foto lain, ada Bu Linda memeluknya dengan senyum yang sama manisnya. Senyum yang saya kenal betul. Aku menyimpan ini untuk mengingatkan diriku. Kata Tatiana lirih, bahwa monster pun bisa tersenyum seperti malaikat. Aku terlalu lama tidak punya keluarga. Nah, jadi saat mereka bilang menyayangiku, aku menelannya bulat-bulat. Sama sepertimu, kan? Kata-katanya menusuk karena ia benar. Kami berdua perempuan yang lapar akan kasih sayang. Dan kelaparan itulah yang dimanfaatkan mereka. Kenapa ibu tidak pergi dari Jakarta saja? Tanya saya. Kenapa ibu masih di sini? Tatiana menatap saya. Karena aku tahu mereka akan mencari korban berikutnya. Aku tidak bisa menghentikan mereka sendirian. Aku hancur, miskin. Tidak punya bukti. Tapi aku berjanji pada diriku, kalau suatu hari ada perempuan lain yang cukup kuat untuk melawan, aku akan membantunya, apapun risikonya. Ia menggenggam tangan saya, dan
Sepertinya perempuan itu kamu. Saya menggenggam tangannya, dan di saat itu semua keraguan saya lenyap. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Bu Tatiana, kata saya. Kali ini berbeda. Saya seorang notaris. Saya tidak akan menandatangani apapun tanpa membaca, dan saya butuh bantuan ibu. Maukah ibu menjadi saksi? Tatiana menatap saya. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu selain ketakutan di matanya. Harapan. Malam itu, rencana tersusun. Ayah saya, tim hukumnya, dan diam-diam pihak kepolisian sudah mengetahui semuanya. Tatiana bersedia menjadi saksi, tapi kami butuh satu hal terakhir. Kami butuh mereka melakukan kejahatan itu lagi, di depan saksi, di depan kamera. Kami butuh mereka menyodorkan surat penyerahan aset itu di hari pernikahan saya. Dan saya akan menjadi umpannya. Itulah kenapa saya tetap melangkah ke pelaminan. Itulah kenapa saat perempuan tua berbisik di lorong, saya hanya pura-pura bingung. Tatiana menyelinap masuk sebagai pelayan catering untuk satu hal. Memastikan saya tidak goyah. Dan untuk memberi sinyal kapan mereka akan bergerak. Pesta berlanjut. Saya kembali ke panggung. Saya tersenyum. Saya menyalami tamu. Tapi setiap detik saya menunggu. Tidak lama. Di sela acara, Bulinda mendekat. Senyumnya begitu manis hingga menjijikan. Santi, sayang, bisiknya. Ada satu dokumen kecil soal pembagian seserahan sebagai formalitas keluarga. Nanti di sesi penyerahan tanda kasih, kamu tanda tangani ya. Di depan semua tamu. Biar resmi di depan semua tamu. Mereka begitu yakin akan menang. Hingga mereka ingin melakukannya secara terbuka. Sebagai pertunjukan. Kesombongan mereka akan menjadi kuburan mereka. Saya mengangguk manis. Tentu. Bu, di pelaminan. Ayah saya naik untuk sesi foto. Pak Dharma dengan beskap hitamnya. Berjalan tegap. Saat beliau memeluk saya berbisik sangat pelan. Ya, mereka akan menyuruh saya teken sebentar lagi. Di depan tamu, ayah saya membalas pelukan saya. Beliau berbisik, bagus, biarkan. Saat kamu memegang pena, jangan tanda tangani. Tumpahkan minuman ke dokumen itu. Pura-pura ceroboh. Sisanya, biar ayah dan hukum yang bicara. Saya tidak mengerti maksudnya saat itu, tapi saya percaya. Lalu MC mengumumkan sesi penyerahan tanda kasih keluarga. Tepuk tangan menggema. Dinda muncul membawa map merah di atas nampan perak. Senyumnya kemenangan. Revin berdiri di samping saya. Tangannya melingkar erat di pinggang saya. Erat. Posesif. Menyakitkan. Bulinda berdiri di tengah panggung. Mikrofon di tangan. Bapak, Ibu, para tamu sekalian, katanya berseri. Sebagai tanda bahwa menantu kami kini resmi menjadi bagian keluarga. Ia akan menandatangani surat ikatan keluarga ini. Sebuah simbol kepercayaan. Para tamu bertepuk. Mereka tidak tahu. Surat itu adalah surat penyerahan seluruh aset saya. Dinda menyodorkan map merah. Revin menyerahkan pena emas. Bulinda menatap saya dengan mata berkilat. Silakan. Sayang, tanda tangani. Saya membuka map. Mata saya menyapu cepat. Dan benar. Surat penyerahan hak atas seluruh harta benda. Termasuk dana perwalian 10 miliar kepada Revin dan keluarga. Lengkap dengan materai. Mereka bahkan sudah memalsukan beberapa detail. Menunggu tinggal tanda tangan saya. Tangan saya bergerak menuju kertas. Bulinda tersenyum penuh kemenangan. Revin menahan napas. Lalu, dengan gerakan yang tampak ceroboh, siku saya menyenggol gelas jus di meja samping. Cairan merah tumpah, membasahi seluruh dokumen, melunturkan tintanya. Astaga, maaf, seru saya. Pura-pura panik, wajah Bulinda berubah pucat. Dinda tersentak. Revin mencengkeram lengan saya, berbisik tajam. Apa-apaan kamu? Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, di seberang ruangan terdengar suara serak yang membelah keheningan. Mau kemana terburu-buru? Menyodorkan surat itu. Semua mata menoleh. Di ambang pintu dapur, berdiri perempuan tua
berseragam pelayan. Perlahan, ia melepas masker di wajahnya. Wajah penuh bekas luka itu terpampang di bawah lampu kristal. Bu Linda menjatuhkan mikrofonnya. Wajahnya berubah abu-abu. Bibirnya bergetar menyebut satu nama, Tatiana. Ruangan yang tadi riuh, kini sunyi total. Para tamu saling pandang, bingung. Tatiana melangkah maju, perlahan. Tongkat di tangannya mengetuk lantai marmer. Suaranya bergetar, tapi tegas. 5 tahun lalu, saya berdiri di pelaminan yang sama, memakai gaun yang sama indahnya, dan menandatangani surat yang sama dengan yang baru saja akan ditandatangani perempuan ini, kata Tatiana, menunjuk saya. Mereka mengambil segalanya dari saya, rumah saya, usaha saya, wajah saya. Lalu mereka membuang saya seperti sampah. Gemuruh bisik-bisik memenuhi ruangan. Bu Linda buru-buru meraih mikrofon yang jatuh. Jangan dengarkan dia. Perempuan ini gila. Pengemis yang dendam, teriaknya. Tapi suaranya tenggelam. Karena saat itu ayah saya melangkah ke tengah panggung. Pak Dharma dengan wibawa seorang pengacara veteran. Beliau mengambil mikrofon dari tangan saya dengan tenang. Nama saya Dharma Pradana, pengacara dan ayah dari pengantin perempuan, kata beliau. Suaranya menggema. Izinkan saya menjelaskan satu hal kepada para tamu yang terhormat. Beliau menoleh ke arah Bu Linda dan Revin. Pagi tadi, saat akad nikah, kalian menandatangani sebuah perjanjian. Perjanjian yang diselipkan tim hukum saya di antara tumpukan berkas administrasi. Kalian menandatanganinya tanpa membaca. Karena kalian terlalu sombong, terlalu serakah. Kalian pikir hanya kalian yang pandai menyodorkan kertas untuk ditandatangani orang yang lengah. Wajah Revin memucat. Perjanjian apa? Tanyanya parau. Saya melangkah maju. Saya rogoh saku tersembunyi di balik gaun pengantin saya. Saya keluarkan sehelai dokumen. Berbeda dari yang tadi basah. Ini dokumen asli. Disiapkan jauh-jauh hari. Atas saran tim hukum ayah saya. Kalian lupa satu hal, kata saya. Suara saya dingin dan tenang. Saya seorang notaris. Dan ayah saya seorang pengacara. Kalian mengincar perempuan yang salah. Saya membuka dokumen itu. Saya membacanya lantang. Agar setiap tamu mendengar. Pasal 18. Apabila salah satu pihak terbukti melakukan tindak pidana penipuan, pemalsuan dokumen, atau upaya melawan hukum untuk merampas harta pasangannya, maka pernikahan ini batal demi hukum. Dan pihak yang bersalah wajib menyerahkan seluruh aset pribadinya sebagai ganti rugi. 10 kali lipat dari total kerugian. Saya menurunkan kertas itu. Saya menatap Bu Linda. Surat penyerahan aset yang baru saja ibu suruh saya tanda tangani di depan ratusan tamu dan puluhan kamera adalah bukti tindak pidana yang ibu lakukan sendiri. Secara sukarela, di depan saksi, ibu yang mengangkat mikrofon dan mengumumkannya. Bu Linda terhuyung. Ia mengerti hukum. Ia tahu artinya ini. Wajahnya yang pucat kini menjadi abu-abu. Jadi, lanjut saya. Rumah mewah di Pondok Indah, koleksi mobil Revin, dan sisa uang haram di rekening kalian. Mulai detik ini, secara hukum sedang dalam proses penyitaan sebagai ganti rugi untuk saya dan untuk Bu Tatiana dan untuk semua perempuan yang kalian hancurkan. Tidak, bisik Revin. Tidak mungkin. Kamu menjebak kami. Saya menatapnya lurus. Lelaki yang dulu berkata, aku hanya butuh kamu, bukan saya yang menjebak. Revin, kalian yang membangun jebakan itu sendiri bertahun-tahun. Saya hanya berdiri diam dan membiarkan kalian melangkah masuk. Saat itu, Revin kehilangan akal. Keputusasaan membuatnya nekat. Ia menyambar pisau pemotong kue panjang dari meja samping. Para tamu menjerit. Ayah saya bergerak, tapi jaraknya 2 langkah. Terlalu jauh. Mati kau, teriak Revin, mengayunkan pisau ke arah saya, tapi saya tidak bergeming. Pelajaran bela diri bertahun-tahun dari ayah saya bukan sekedar hiasan. Saat pisau itu mengayun, saya menangkis pergelangan tangannya. Saya putar ke belakang punggungnya. Lalu saya tendang lipatan lututnya dengan tumit sepatu saya. Revin menjerit.
Tubuhnya terbanting ke lantai. Wajahnya mencium karpet, tepat di bawah kaki saya. Pisau itu terlempar jauh. Saya menunduk sedikit. Saya berbisik dingin. Sakit. Revin, tidak sesakit hati Tatiana dan perempuan-perempuan lain yang kalian buang. Melihat anaknya terkapar, Bu Linda mengambil kesempatan dalam kekacauan. Ia mengangkat gaunnya dan berlari menuju pintu dapur. Minggir! Minggir semua! Teriaknya histeris. Tapi langkahnya terhenti di ambang pintu. Sesosok tubuh menghalangi. Tatiana berdiri di sana, tenang, menatap perempuan yang telah menghancurkan hidupnya. Mau kemana? Mantan mertuaku sayang, tanya Tatiana pelan. Bu Linda mundur, punggungnya menabrak dinding. Kakinya gemetar melihat hantu masa lalunya berdiri nyata di hadapannya. Saat itu, pintu utama dan pintu samping terbuka. Polisi berseragam lengkap yang sejak tadi sudah disiagakan ayah saya menyerbu masuk. Mereka mengepung panggung. 2 petugas memborgol Revin yang masih mengerang di lantai. 2 petugas lain meringkus Bu Linda yang sudah pasrah di depan Tatiana. Saat Bu Linda digiring melewati saya, ia menatap saya dengan kebencian dan kebingungan. Kenapa? Desisnya. Kenapa kamu bisa tahu semuanya? Saya menatap lurus ke matanya. Karena keserakahan membuat ibu tuli. Ibu terlalu sibuk mendengar bunyi uang, sampai tidak mendengar bisikan hati nurani. Dan ibu meremehkan satu hal, kekuatan seorang perempuan yang tidak hanya melindungi dirinya, tapi juga perempuan-perempuan lain di belakangnya. Revin dan Bu Linda diseret keluar, di bawah cemoohan para tamu. Dinda yang mencoba kabur lewat samping juga ditangkap. Kamera para wartawan yang entah sejak kapan hadir menghujani mereka dengan kilatan blitz. Esok pagi, wajah mereka terpampang di halaman depan koran sebagai penipu pernikahan yang akhirnya tertangkap. Malam itu, di rumah Bintaro saya, suasananya berbeda. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, saya bisa bernapas lega. Ayah saya datang. Beliau membawa 2 cangkir teh. Kami duduk di teras, dalam diam yang nyaman. Ayah tahu dari awal, ya? Tanya saya akhirnya. Pak Dharma tersenyum tipis. Ayah tidak tahu detailnya. Nak, ayah hanya tahu satu hal. Keluarga yang menyayangi hartamu lebih cepat daripada menyayangimu. Selalu akan menagih harganya suatu hari. Ayah hanya menyiapkan payung sebelum hujan benar-benar turun. Saya menggenggam cangkir teh saya. Saya hampir menandatanganinya. Ya, saya hampir percaya semuanya. Tapi kamu tidak, kata ayah saya. Karena ayah membesarkanmu dengan satu aturan. Aturan yang dulu kamu kira membosankan. Beliau menatap saya. Jangan pernah menandatangani apapun yang belum kamu baca sampai titik terakhir. Saya tersenyum. Air mata saya jatuh, tapi kali ini bukan air mata sedih. Proses hukum berjalan beberapa bulan. Pasal 18 dalam perjanjian pranikah itu terbukti sah dan mengikat. Pernikahan saya dengan Revin dibatalkan demi hukum. Seluruh aset keluarga itu disita. Rumah Pondok Indah, mobil, dan rekening berisi uang hasil menipu para perempuan diserahkan sebagai ganti rugi. Saya tidak mengambil semuanya untuk diri saya. Sebagian besar saya kembalikan kepada para korban. Kepada Tatiana, saya kembalikan nilai yang dulu dirampas darinya, 2 miliar rupiah. Ditambah biaya pemulihan wajahnya. Kepada 2 perempuan lain yang namanya saya temukan, saya bantu menyusun gugatan. Bu Linda divonis penjara atas penipuan, pemalsuan dokumen, dan percobaan penganiayaan. Revin menyusul ibunya ke balik jeruji. Dinda, sang penyodor map, juga dihukum sebagai komplotan. Keluarga yang dulu tampak begitu megah di Pondok Indah, kini terpecah, miskin, dan dipermalukan. Tatiana, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, bisa tersenyum lepas. Ia membuka kembali butik kecil. Saya sering mampir ke sana. Kadang, kami hanya minum teh, tanpa banyak bicara. Karena kami berdua mengerti, ada luka yang tidak butuh kata, hanya butuh ditemani. Suatu sore, saya kembali ke kantor notaris saya di Menteng. Seorang klien muda datang, hendak menandatangani sebuah perjanjian usaha. Ia terburu-buru. Ia berkata, "Bu, langsung teken saja."
ya. Saya percaya kok. Saya tersenyum. Saya menahan tangannya pelan. Duduk dulu, Nak, kata saya. Bacakan setiap pasal bersama saya, karena kepercayaan yang sejati tidak pernah takut diperiksa. Klien itu tertegun, lalu ia duduk. Dan kami membaca, baris demi baris. Itulah pekerjaan saya. Itulah yang ibu saya wariskan dan ayah saya ajarkan. Bukan sekedar membaca dokumen, tapi melindungi orang dari satu tanda tangan yang bisa menghancurkan seluruh hidup mereka. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menukar harga dirimu dengan kasih sayang yang datang terlalu cepat dan terlalu manis. Dan jangan pernah menandatangani apapun demi cinta sekalipun, tanpa membacanya sampai akhir. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, tumbuh tanpa kasih sayang yang utuh, lalu begitu mudah luluh saat ada yang berpura-pura menyayangi. Kepada kalian, saya ingin berkata, kasih sayang yang tulus tidak pernah meminta aset kalian sebagai bukti cinta. Ada juga banyak suami seperti Revin di luar sana yang berkata, aku sudah cukup. Padahal diam-diam menghitung warisan istrinya. Cinta mereka punya harga, dan harganya adalah seluruh hidupmu. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Linda yang memeluk menantunya bukan karena sayang, tapi karena melihat apa yang bisa diambil. Mereka menyebut diri keluarga, padahal mereka pemangsa yang berbaju kasih. Tatiana kini hidup tenang dengan butiknya. Revin, Bu Linda, dan Dinda menghabiskan tahun-tahun mereka di balik jeruji sebagai gelandangan yang dulu pernah kaya. Dan saya kembali berdiri di atas kaki saya sendiri, lebih kuat dari sebelumnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membaca atau percaya buta, melawan atau menyerah. Saya memilih membaca, dan pilihan itu menyelamatkan hidup saya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian hampir menandatangani sesuatu yang nyaris menghancurkan hidup kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.